Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam konten kita Qohwah Qaulun wa Hikmah di pembuka tahun 2025. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap perputaran waktu, dalam setiap perputaran masa, merupakan suatu kesyukuran yang patut terus kita lantunkan kepada Zat yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmatnya yang kita jalani. Nikmat-nikmatnya yang kita rasakan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan itu kita rasakan sampai detik ini. Apabila kamu mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kamu tidak akan pernah bisa. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, kita sedang berada di dalam dua momentum yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, kita berada dalam momentum miladiyah, atau dalam bahasa Indonesia disebut dalam momentum Masehi. Yang dimana di dalam hitungan Masehi sekarang kita berada di awal bulan, yaitu bulan Januari. Pastinya kita baru saja melaksanakan pergantian tahun, pergantian masa, pergantian waktu dari tahun 2024 dan sekarang kita memulai aktivitas kita di tahun 2025. Boleh nggak kita berharap? Pastinya boleh. Di tahun baru ini boleh kita berharap. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ar-roja, yakni sebuah pengharapan. Boleh kita berharap, tapi jangan sampai bergesernya pengharapan lebih kuat kepada tahun dibandingkan kepada Tuhan. Boleh kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di tahun 2025 ini menjadi momentum yang lebih baik bagi diri kita. Yang pertama bisa jadi kebaikan dalam hal kapasitas keimanan kita. Tanamkan niatan-niatan baru di awal tahun baru ini untuk lebih mengupgrade diri kita sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam amal ibadah yang bisa kita laksanakan. Tentunya dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, patutlah kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, fastabiqul khairat. Kita jadikan di awal tahun ini untuk kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Agar apa? Agar setiap hari yang kita lakukan menjadi hari yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Dalam sebuah perkataan dikatakan bahwasanya orang yang rugi itu sangatlah sederhana. Dikatakan bahwasanya man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Simple bukan? Kategori beruntung merupakan suatu hal yang kita jalani setiap hari. Dan semakin hari makin baik, itu kita sudah masuk dalam kategori orang yang beruntung. Sehingga keuntungan tidak selalu dihitung dalam bentuk materi. Yang kedua, man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasir. Tadi saya katakan, siapa yang rugi? Rugi itu sangatlah simpel. Dia jadikan hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Sebenarnya dia sudah dalam kondisi orang yang merugi. Bahkan naudzubillahi min dzalik, man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, naudzubillah, maka kita digolongkan menjadi orang-orang yang terlaknat. Maka dari itu patut kita sadari, patut kita perbaiki di awal tahun 2025 ini. Jadikanlah harapan-harapan kita dalam rangka harapan-harapan menuju pribadi yang lebih baik. Momentum yang kedua, kita sedang berada di bulan Rajab atau dalam hitungan Hijriyah atau perhitungan bulan Hijriyah, kita sedang berada di bulan Rajab. Rajab merupakan salah satu bulan haram. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah wa minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan yang sudah Allah tetapkan di dalam satu tahun terdapat 4 bulan yang diistimewakan.
Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya 3 berurutan, 1 terpisah. 3 berurutan itu apa? Yang pertama adalah bulan, setelah bulan Syawal ada bulan Zulqa'dah, lalu ada bulan Zulhijjah, lalu ada bulan Muharram. Itu 3 bulan yang diistimewakan secara berurutan. Dan yang terpisah adalah bulan yang dimana kita sedang berada di dalamnya, yaitu adalah bulan Rajab. Maka dalam hadis lain dikatakan bahwasanya Rajab adalah syahrullah. Rajab merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bulan Sya'ban apa? Bulan Sya'ban adalah syahri. Nah, di dalam hadis dikatakan bulan Sya'ban adalah syahri. Lalu bulan Ramadan adalah syahru ummati. Begitu Allah mengistimewakan bulan Rajab sampai Rasulullah bilang bahwasanya Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah saja mengistimewakan bulan ini, maka pasti ada hal-hal yang patut kita maksimalkan agar kita mendapatkan momentum di mana bulan ini Allah istimewakan. Lalu apa yang perlu kita lakukan di dalam bulan Rajab ini? Pastinya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Minimal kita awali dengan berniat. Tanamkan niat-niat kebaikan di bulan Rajab ini. Tanamkan goals-goals yang maksimal di bulan Rajab ini. Agar kita mendapatkan keberkahan. Makanya di dalam doa dikatakan apa? Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab ini dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh pastinya. Dengan memperbanyak amal ibadah pastinya. Sehingga jangan sampai kita lewatkan bulan Rajab ini untuk mengamalkan, untuk memaksimalkan amal ibadah sekaligus untuk mempersiapkan diri kita menuju bulan Ramadan. Puasa-puasa yang mungkin terdapat pada diri kita, ya, tanggungan-tanggungan atau hutang-hutang, mari kita coba selesaikan, kita hitung, kita review dari sekarang untuk bisa kita tunaikan, untuk bisa kita selesaikan sehingga memasuki bulan Ramadan sudah tidak dengan hutang-hutang yang masih terhitung di Ramadan sebelumnya. Di Rajab juga kita bisa memaksimalkan diri kita untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat thayyibah, Sayyidul istighfar. Apalagi istighfar merupakan salah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala sangat senangi. Bahkan sampai kalau ada satu kaum di mana di situ ada orang yang beristighfar, maka Allah tidak akan menurunkan musibah di dalamnya. Maka perbanyak diri kita untuk memperbanyak zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Sedekah, hal yang singkat, hal yang sedikit. Jangan selalu sedekah digambarkan menjadi sebuah amalan yang besar. Sedekah tidak selalu digambarkan dengan amalan yang besar atau materi yang besar. Tapi bisa kita tanamkan dengan hal yang sedikit. Bisa jadi sedikit ini ketika kita lakukan dengan ikhlas, dengan istiqomah, akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan juga di bulan Rajab ini. Dan amal ibadah lainnya yang bisa kita ikhtiarkan agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Sehingga doa yang tadi kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Insyaallah kita akan bahas Sya'ban dalam kesempatan yang lain. Wa balighna Ramadan, dan berharap agar kita di pertengahan dengan bulan suci Ramadan bisa dengan mulus dengan langkah awal kita di bulan Rajab ini dan di awal pembuka tahun baru ini. Mari sama-sama saya mengajak seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Mumpung masih berada di awal tahun, mumpung masih ada di semangat baru. Ya, setelah berlibur panjang, setelah beraktivitas dengan keluarga, kita kembali lagi meluruskan amalan kita. Kembali lagi meluruskan niatan kita untuk bisa lebih menanamkan goals-goals dan target-target untuk menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya di bulan Rajab ini dan juga di pembuka tahun baru ini. Insya Allah dengan ini semangat dan spirit kita jika diarahkan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakini Allah akan membimbing. Allah akan menunjukkan dengan caranya, dengan skenarionya,
cara-cara terbaik dengan niatan yang kita tanamkan dari hari ini, akan Allah mudahkan, tunjukkan jalan-jalan menuju keberkahan hidup kita dan harapan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Barakallahu li walakum. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahil hidayatu wa taufik. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan doakan kami di tahun 2025 ini untuk bisa terus berkarya, memberikan edukasi-edukasi yang memotivasi, edukasi-edukasi yang bisa bermanfaat untuk sahabat Nida, agar amal jariah kami di sini bisa terus mengalir sampai seluas-luasnya, dan jadikan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.